Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengembangan minat baca dan tulis, Ibu Masroro Dia Wahyu MPD dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kemampuan pembelajaran menyimak. Perkenalkan, nama saya Lutfia Safitri yang bertugas sebagai moderator. Lalu ada Khairunisa sebagai pemateri, ada Retno Febrianti sebagai pemateri, lalu ada Nur Madania Darussalam sebagai pemateri, lalu ada Lola Pitaloka sebagai pemateri, dan ada Vira Ayu Salsabila sebagai pemateri. Sedangkan rangkaian yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyajian atau penyampaian materi, dan sesi penutup. Baik, mari kita mulai sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyajian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tinjauan kompetensi pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Pembelajaran Bahasa Indonesia SD diarahkan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan standar kompetensi pembelajaran Bahasa Indonesia di SD merupakan kualifikasi minimal peserta didik yang menggambarkan penugasan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Di samping itu, dengan pembelajaran bahasa Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan rasa apresiasi anak terhadap karya sastra Indonesia. Atas dasar kompetensi tersebut, maka tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu yang pertama, siswa dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, siswa dapat menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, siswa dapat memahami bahasa Indonesia dan dapat menggunakan dengan tepat dan efektif dalam berbagai tujuan. Nah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Khairunisa. Saya akan menjelaskan pengertian menyimak menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Tarigan menyatakan bahwa menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Yang kedua, akadia ialah suatu proses mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Kemampuan menyimak dapat diartikan pula sebagai koordinasi komponen-komponen kemampuan, baik kemampuan mempersepsi, menganalisis, maupun menyintesis. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menyimak adalah rangkaian kegiatan mendengarkan, ujaran atau pembicaraan, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi gagasan atau pendapat yang dinyatakan oleh ujaran atau pembicara itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan menyimak. Pertama, menyimak untuk belajar, yaitu menyimak dengan tujuan utama agar dia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, ada menyimak untuk menikmati, yaitu menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan atau yang dipagelarkan, terutama dalam bidang seni. Yang ketiga, ada menyimak untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menilai apa-apa yang disimak itu baik buruk, jelek, bagus,
tepat ngawur, logis tidak logis, dan lain-lain. Yang keempat, ada menyimak untuk mengapresiasi simakan, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya itu. Seperti pembaca materi, pembacaan puisi, musik, lagu, dialog, diskusi panel, perdebatan, dan lain-lain. Yang kelima, ada menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat mengkomunikasikan ide-idenya, gagasan-gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Yang keenam, ada menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, yaitu menyimak dengan maksud dan tujuan agar si penyimak dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, mana bunyi yang membedakan arti, distinktif, dan mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat nyata pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing yang asik mendengarkan ujaran pembicaraan asli. Yang ketujuh, ada menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Sebab dari sang pembicara, dia mungkin memperoleh banyak masukan yang berharga. Dan yang terakhir, ada menyimak untuk meyakinkan, yaitu menyimak untuk meyakinkan dirinya sendiri terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan oleh si penyimak ragukan. Dengan perkataan lain, dia menyimak secara persuasif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Retno Febrianti, NIM 18021101193 dari Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis menyimak. Secara garis besar, menurut Tarigan 1983-22 membagi menyimak menjadi dua jenis, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Untuk yang menyimak ekstensif adalah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyimak radio, menyimak televisi, percakapan orang di rumah, dan sebagainya. Di dalam menyimak ekstensif itu antara lain menyimak sekunder yang terjadi secara kebetulan. Yang kedua, menyimak sosial, yaitu menyimak masyarakat dalam kehidupan sosial, dan menyimak estetika bersifat apresiasif, dan menyimak pasif yang dilakukan tanpa upaya sadar. Untuk selanjutnya, menyimak insentif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Menyimak insentif ini memiliki ciri-ciri yang harus dipraktikkan, yaitu yang pertama, menyimak intensif adalah menyimak pemahaman. Yang kedua, menyimak intensif memerlukan konsentrasi tinggi. Yang ketiga, menyimak intensif ialah memahami bahasa formal. Yang keempat, menyimak intensif diakhiri dengan reproduksi bahan sinikan. Untuk materi selanjutnya yaitu tahap-tahap menyimak. Dalam menyimak terdapat tahap-tahap menyimak. Yang pertama, menyimak berkala yang terjadi pada saat-saat sang anak merasakan keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai dirinya. Yang kedua, menyimak dengan perhatian dangkal, karena sering mendapatkan gangguan dengan adanya selingan-selingan perhatian kepada hal-hal yang di luar pembicaraannya. Yang ketiga, setengah menyimak, karena terganggu oleh kegiatan menunggu kesempatan untuk mengekspresikan isi hati sang anak. Yang keempat, menyimak serapan, karena sang anak keasikan menyerap atau mengobservasi hal-hal yang kurang penting. Yang kelima, menyimak sesekali, menyimpan sebentar-sebentar apa yang disimak. Yang keenam, menyimak asosiatif, hanya mengingat pengalaman-pengalaman pribadi secara konstan. Yang ketujuh, menyimak dengan reaksi berkala terhadap pembicara dengan komentar ataupun mengajukan pertanyaan. Yang kedelapan, menyimak secara seksama dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan pikiran yang pembicara. Yang kesembilan, menyimak secara aktif untuk mendapatkan serta menemukan pikiran, pendapat, dan gagasan sang pembicara. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lola Pitaloka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan keterampilan menyimak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan keterampilan menyimak, seperti yang pertama, bersikap secara positif. Yang kedua, bertindak responsif. Yang ketiga, cegahlah gangguan-gangguan. Yang keempat,
Simaklah maksud pembicara. Yang kelima, carilah rangkuman pembicara terlebih dahulu. Yang keenam, carilah petunjuk nonverbal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab pembelajaran menyimak tidak terlaksanakan dengan baik. Tarigan dalam Sutari dan kawan-kawan tahun 1997, halaman 117-118 mengemukakan beberapa alasan yang menyebabkan pembelajaran menyimak belum terlaksanakan dengan baik, yaitu pembelajaran menyimak relatif baru dinyatakan dalam kurikulum sekolah. Yang pertama, teori, prinsip, dan generalisasi mengenai menyimak belum banyak diungkapkan. Yang kedua, pemahaman terhadap apa dan bagaimana menyimak itu masih minim. Yang ketiga, buku teks dan buku pegangan guru dalam pembelajaran menyimak sangat langka. Yang keempat, guru-guru bahasa Indonesia kurang berpengalaman dalam melaksanakan pengajaran menyimak. Yang kelima, bahan pengajaran menyimak masih kurang. Yang keenam, guru-guru bahasa Indonesia belum terampil menyusun bahan pengajaran menyimak. Dan yang ketujuh, jumlah murid per kelas terlalu besar. Jadi, penyebab pembelajaran menyimak tidak terlaksanakan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurmadania Darussalam. Saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran menyimak. Teknik pembelajaran menyimak dapat dilakukan dengan cara yang pertama, simak ucap. Teknik ucapan-ucapan yang akan diperdengarkan secara cermat oleh guru. Isi model ucapan dapat berupa fonem, kata berimbuhan, semboyan, dan puisi pendek. Model tersebut dapat dibacakan oleh guru atau berupa rekaman suara guru atau suara orang lain. Model ini ditiru dan disimak oleh siswa. Yang kedua, simak kerjakan. Model ucapan guru berisi kalimat perintah yang dimana mula-mula siswa menyimak apa yang diperdengarkan, kemudian siswa harus mengerjakan apa yang dikerjakan atau dikatakan dalam kegiatan menyimak tadi. Yang ketiga, simak terka. Guru mempersiapkan deskripsi suatu benda tanpa menyebut nama bendanya. Deskripsi itu disampaikan secara lisan kepada siswa, kemudian siswa diminta menerka nama benda tersebut. Yang keempat, ada simak berantai. Guru membisikkan suatu pesan kepada seorang siswa. Siswa tersebut membisikkan pesan itu kepada siswa kedua membisikkan pesan itu kepada siswa ketiga, begitupun seterusnya. Dan siswa terakhir menyebutkan pesan itu dengan suara jelas di depan kelas. Lalu guru memeriksa apakah pesan itu benar-benar sampai kepada siswa terakhir atau tidak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fira Ayu Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang kemampuan menyimak siswa. Kemampuan menyimak siswa dibagi menjadi dua. Yang pertama, kemampuan menyimak di kelas rendah, yaitu untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pada kelas 1, kemampuan menyimak untuk menjernihkan pikiran atau untuk mendapatkan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaannya. Lalu siswa dapat mengulangi secara tepat apa yang telah didengarnya. Yang ketiga, siswa dapat menyimak bunyi-bunyi tertentu pada kata-kata dan lingkungannya. Lalu pada kelas 2 dan kelas 3, siswa dapat menyimak dengan kemampuan memilih yang meningkat. Yang kedua, dengan kemampuan menyimak siswa dapat membuat saran, usul, dan mengemukakan pertanyaan untuk mengecek pengertiannya. Yang ketiga, siswa sadar akan situasi atau tidak harus menyimak. Lalu yang kedua, ada kemampuan menyimak di kelas tinggi, yaitu untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Pada kelas 4, siswa sadar akan nilai menyimak sebagai suatu sumber informasi atau sumber kesenangannya, seperti menyimak pada laporan orang lain, pita rekaman laporan mereka sendiri, ataupun siaran-siaran radio. Mereka memperlihatkan keangkuhan dengan kata-kata atau ekspresi yang tidak mereka pahami maknanya.
Lalu pada kelas 5 dan kelas 6, siswa menyimak secara kritis terhadap kekeliruan dan kesalahan, propaganda-propaganda, petunjuk-petunjuk yang keliru. Siswa menyimak pada aneka ragam cerita seperti puisi, rima, kata-kata, dan memperoleh kesenangan dalam menemui tipe-tipe baru. Baik, yang terakhir yaitu sesi penutup. Sebelum kami menutup presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh pemateri. Berdasarkan paparan dari beberapa penjelasan tentang keterampilan mengajar, menyimak, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Menyimak merupakan suatu proses mendengarkan bunyi-bunyi bahasa dan non-bahasa dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh informasi sekaligus menangkap isi atau pesan, serta mampu mengerti makna komunikasi yang telah disampaikan oleh manusia dan atau sumber lainnya. Ada banyak sekali manfaat menyimak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan, sebab menyimak memiliki nilai informatif yang memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita lebih berpengalaman. Lalu, meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan, keilmuan, dan hasanah ilmu. Lalu, memperkaya kosakata, menambah pembendaharaan ungkapan yang tepat, bermutu, dan puitis. Lalu, memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat terbuka dan objektif. Dalam paparan tersebut diperoleh dalam menyimak dapat memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat terbuka dan objektif. Dikarenakan dengan menyimak manusia dapat mendapatkan ide-ide yang cemerlang serta pengalaman hidup yang berharga, sehingga akan mendorong kita untuk lebih kreatif dan inovatif untuk berkarya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.